Pemirsa Cahaya Kalbu, kembali lagi kita dalam bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini bersama Ustadz Arif Sarifuddin, dan perbincangan kita lanjutkan. Tapi sebelum itu silakan Ustadz, kita seruput terlebih dahulu minuman hari ini. Alhamdulillah. Baik, kita sambung lagi Ustadz. Tadi kan panjang lebar Ustadz menjelaskan terkait pemuda. Silahkan nanti statementnya dilanjutkan. Tapi sebelum itu juga saya ingin bertanya Ustadz. Lantas bagaimana tips dan trik untuk pemuda hari ini? Tentu setiap masa, dari masa ke masa, pemuda memiliki karakter yang berbeda-beda. Punya semangat yang berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Sehingga bagaimana menyikapi hal ini sehingga pada proses dakwah ini sendiri tidak bergesekan dengan kaum tua, sehingga tidak ada lagi perbandingan antara dulu ketika kami muda seperti ini dan seperti itu. Silahkan Ustadz. Jadi pemuda Indonesia khususnya kalau pemuda Indonesia tidak berperan di medan dakwah, menyampaikan kebaikan, menyeru orang berbuat baik, kemudian mencegah orang berbuat jahat dengan kebaikan. Ada orang yang berbuat jahat, kemudian kita berbaik, berbudi, amaliyahnya amaliyah thayyibah, kemudian seterusnya, maka orang tidak lantas mau atau berani berbuat jahat kepada kita. Nah, kalau tidak diisi dunia kita atau media kita, maka akan diisi oleh orang-orang luar, oleh budaya-budaya asing, budaya-budaya internasional. Kenapa demikian? Karena para pemuda tidak bisa berperan. Padahal potensi para pemuda Indonesia itu luar biasa. Bahkan banyak orang-orang cerdas dari kalangan pemuda. Dari mungkin ekonom, politik gitu ya. Dan pengusaha muda juga banyak di Indonesia. Artinya mereka punya potensi untuk Nasrul Islam. Menyebarkan Islam karena mereka adalah orang muslim. Karena Islam itu adalah agama misi, sama. Agama dakwah. Jadi lahir Islam ini dan tersebar ke dunia ini karena dakwah. Karena kita punya motivasi tersendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Kalian itu adalah manusia-manusia terbaik di muka bumi ini. Tapi manusia terbaik itu apa? Salah satunya adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, berbuat kebajikan, berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran dengan cara yang baik. Kalau mencegah kemungkaran dengan kemungkaran, itu namanya kejahatan dengan kejahatan. Itu tidak akan berbuah kebajikan dan kebajikan. Jadi mencegah kemungkaran itu dengan hal-hal yang positif. Maka kalau misalkan media sosial kita, karena saya melihatnya adalah para pemuda hari ini itu gandrungnya dengan media sosial mereka masing-masing. Gawai seperti itu ya. Betul. Dengan HP-nya masing-masing, dengan gawainya masing-masing. Maka tidak mungkin karena di Indonesia punya budaya sendiri. Jaranglah anak muda dia kemudian baru usia berapa jadi imam masjid besar misalkan begitu, walaupun dia sudah hafid Al-Qur'an, sudah Masya Allah gitu susah gitu menembusnya. Tapi mereka bisa memanfaatkan dunia internet, kemudian disitulah mereka bisa berbuat dan mempengaruhi anak-anak golongan-golongan muda itu tersendiri. Maka bagaimana kalau tipnya menjadi pendakwah itu setiap kita adalah dai. Setiap kita adalah penyeru kebajikan. Bagaimana kalau yang menyerunya itu sedikit gitu ya. Nah, kalau misalkan diterima dan tidak diterima suatu ajakan kebaikan itu, maka bukan urusan kita. Tukang jamu saja itu jualan tiap hari. Jamu gitu ya. Nah, gitu ya. Apakah ada orang yang mau? Ada yang tidak? Ada yang sudah terbiasa, biasa saja. Ada yang menganggapnya biasa, ada yang membuatnya itu adalah jamu itu adalah minuman yang bagus gitu ya. Apalagi di Covid, jamuan-jamuan ini cukup tinggi permintaan masyarakat. Nah, oleh karenanya pada saat tertentu bahwa dakwah ini ada waktu yang setiap orang itu menerima. Kita kenal sebuah kota, kalau sekarang adalah kota Konstantin, gitu ya. Di sana banyak pemuda-pemuda, di zaman dulu ada 3 nabi yang diturunkan di sana.
3 nabi yang diturunkan di sana, tapi tidak seorang pun yang mau beriman kepada nabi itu, ya, kecuali seruan para pemuda, seruan salah satu pemuda, dan pemuda ini bukanlah dari kota dan juga bukan dari kampung, tapi dari pinggiran kota yang terpinggirkan begitu, ya. Nah, dengan seruan anak muda ini ternyata banyak orang-orang kota yang beriman kepada pemuda ini. Kita kenal Nabi siapa? Nabi Zakaria. Tidak ada yang mau ikut Nabi Zakaria, bahkan pada akhir hayatnya Nabi Zakaria juga ya dibelah, kan begitu. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam, ya. Nabi Yahya, putranya Nabi Zakaria, itu kan juga terpenggal begitu ya. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam, itu juga tidak diterima ya dakwahnya sehingga dia meninggalkan. Dan ada satu golongan pemuda, ada satu pemuda, yaitu yang diabadikan di dalam Al-Quran, wa kana fil madinati rajulun yas'a. Ada seorang pemuda di pinggir kota ini yang datang ke kota menyerukan kebajikan, menyerukan hak, diterima oleh masyarakat kota, sehingga beriman kepada Allah, menyebarkan kebaikan, berbuat baik kepada manusia. Tapi tetap yang namanya orang-orang yang berbuat baik itu pasti ada musuhnya, ya, keburukan itu. Kebaikan ada musuhnya, keburukan. Tapi yang abadi itu pasti kebajikan, pasti kebenaran, ya, pasti kebenaran. Kalaupun misalkan kalah sekarang kebenaran itu, maka ketika orang itu meninggal, maka kebenaran itu akan selalu muncul. Maka diabadikan seorang pemuda ini ya di dalam Al-Quran, wa kana fil madinati rajulun yas'a. Semuanya beriman kepada siapa? Kepada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, termasuk kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Tapi pada akhirnya memang pemuda ini pun setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penduduk kota itu tetap juga terbunuh juga. Artinya resiko dakwah itu besar, ya. Sama dengan para jurnalis menyerukan kebaikan, kebenaran itu resikonya banyak. Betul. Resikonya besar. Oleh karenanya, maka harus diisi ruhiyahnya, ya, supaya ketika dalam masalah itu dia tetap tenang. Yang ketawakalannya itu Allah, gitu ya, kepada Allah. Apalagi seorang jurnalis begitu ya, menyampaikan kebenaran kan, wah, mungkin teror dari taruhannya nyawa, keluarga, ya, dan keluarga dan sebagainya. Maka yang harus dia perdalam adalah sikap ruhiyahnya, mentalitas, kemudian kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya modal berani, tapi harus punya keikhlasan. Ketika dia mati, maka akan terabadikan di dunia maupun penduduk dunia maupun penduduk langit, sehingga setelah meninggal pun namanya tetap abadi, tertempel di mana-mana, menjadi sebuah kenangan masyarakat-masyarakat yang berbuat, yang menginginkan kebaikan, menyampaikan kebenaran dan seterusnya. Saya kira para pemuda hari ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk berbuat baik, untuk menyeru kebaikan di dalam media atau melalui gawainya masing-masing. Dan ini adalah potensi kita, dan ini adalah kekuatan para pemuda Indonesia. Kalau 200 juta, sekarang katanya berapa pemuda Indonesia? 200 sekian juta. Tapi sebelum kita lanjut Ustadz, ya, kita baik. jeda pariwara berikut. Masya Allah.